Lanjutan dari episode sebelumnya. Di sini Xingling langsung berkata ke intinya kepada Jin Yang. Ia meminta Jin Yang untuk berdiri di sisinya pada saat pemilihan Master Sekte nanti. Menerima permintaan itu, Jin Yang bertanya, mengapa Xingling begitu yakin dirinya akan menyetujui permintaan Xingling. Sambil memegang sepatu Jin Yang, Xingling berkata bahwa dirinya akan memberikan alasan yang tidak bisa Jin Yang tolak. Xingling juga di situ langsung memegang kaki Jin Yang. Mendapati itu Jin Yang cukup bingung dengan apa yang akan dilakukan Xingling. Sebelum datang ke sini, Xingling secara khusus menukarkan kartu penyelesaian set karakter story di item store dengan 2000 poin. Dengan menggunakan kartu ini, Xingling bisa mengetahui latar belakang tersembunyi di balik set karakter tertentu yang tidak diungkapkan dalam cerita utama. Dia merasa dirinya bukanlah iblis, tetapi memang takdir yang memberikan latar belakang seperti ini. Xingling pun memasangkan sepatu itu kepada Jin Yang. Ia juga berkata bahwa Jin Yang pasti tidak mau suaminya kehilangan gelarnya sebagai Master Kuil. Jin Yang rasa Xingling sudah melewati batas, tetapi Xingling di sini berkata apabila dirinya memiliki cerita yang menarik untuk diceritakan pada Jin Yang. Dia pun bercerita bahwa tokoh utama dalam cerita ini bernama Yun Jin 20 tahun yang lalu. Kepala keluarga dari keluarga Yun ceroboh dan menghabisi Kaisar Yuntai dari dinasti Grezhou. Dan kecuali Yun Jin 300 anggota keluarga Yun dieksekusi. Pada saat itu, Holy Son dari sekte Hehuan, Chi Tai Mei, menginginkan Divine Poric True Spiritual Body. Tanpa diduga juga, Yun Jin berhasil memanfaatkan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, dia bertemu dengan seorang ahli dari demoni. Meskipun perilaku yang terus-menerus dilakukan Ren Xianfan terhadap Yun Jin sangat menjijikan. Dan meskipun Ren Xianfan juga seorang kasim, demi melepaskan diri dari pengejaran Chi Tai Mei, Yun Jin menikahinya dan menjadi seorang istri yang masih periwin. Xingling mendekat ke Jin Yang dan berkata jika rahasia Xianfan secara tidak sengaja diketahui oleh semua orang dan dia kehilangan posisinya sebagai Master Kuil kemudian diusir dari sekte Changming. Bagaimana menurut Jin Yang reaksi Chi Tai Mei bila ia tahu? Jin Yang rasa Xingling terlalu keji, tapi dengan santai Xingling membalasnya dengan berkata, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan sebagai Demon Lord Xingling? Nyonya, kau tahu apa yang seharusnya kau lakukan sekarang, bukan? Oh iya, admin kali ini lagi coba membaca dengan santai. Soalnya ada teman kita kemarin yang nyuruh untuk lebih santai saja bacanya, jangan cepet-cepet. Oke. Mendapati itu Jin Yang cukup kesal sampai dia ingin menendang Xingling. Tapi dengan mudah Xingling menangkap kaki Jin Yang dan membawanya ke pelukannya. Xingling meminta Jin Yang untuk tidak menyalahkannya, tetapi salahkan saja suaminya yang pengecut itu. Dalam posisi itu Jin Yang meminta Xingling untuk melepaskan dirinya. Ia rasa Xingling terlalu sombong, padahal dia tidak tahu apa-apa. Karena melarikan diri dari sekte Hehuan bukanlah satu-satunya kesempatannya. Dengan tegas dia berkata bahwa kesempatannya yang lain adalah Xingling itu sendiri. Mendengar itu Xingling cukup bingung karena dia tidak mengingat itu terjadi. Dia pun berkata bahwa dia tidak tahu apa yang Jin Yang bicarakan. Jika dirinya melakukan sesuatu yang salah kepada Jin Yang, ia rasa itu salahnya sendiri. Tapi di sini Jin Yang langsung merangkul Xingling dan langsung nyosor padanya. Waduh, bahaya nih kalau gak disensor. Setelah itu, dia bertanya pada Xingling dalam hidupnya yang tak terdandingi dan tak terkalahkan, apakah dia pernah dicium secara paksa oleh seorang wanita? Xingling berkata, tidak. Karena itu Jin Yang rasa Xingling tidak akan bisa melupakannya seumur hidup. Ia berkata bahwa itu adalah hukuman karena sudah melupakannya. Tapi sebenarnya di sini Jin Yang sangat malu dengan tindakannya yang ia lakukan. Ia sangat malu, padahal dirinya adalah seorang wanita yang sudah menikah. Karena itu juga sistem muncul memberikan selamat karena menyebabkan Great Love. Dan hadiah yang diberikan adalah 12.000 poin. Meskipun Xingling tidak yakin dengan logika di balik perhitungan poin, dirinya akan terus mengumpulkan poin seperti ini untuk menghadapi lawan utama seperti Mu Xinlan. Sedangkan di tempat lain, nampak di sebuah tebing ada Hongyi yang sedang berlatih. Di sini, dia cukup yakin tak akan mengkhianati Tantai dan mendapatkan posisi Master Sekte untuk membebaskan Tantai dari Xingling. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan batu yang ada di situ. Dia juga membuat kesal pada Xingling mengetahuinya orang tua bungkuk. Dia bersumpah tak akan menikah dengan Xingling meskipun dirinya membokat. Tapi di tengah itu, ada seseorang yang memberikan tepuk tangan pada Hongyi. Dan ternyata itu adalah Xingling. Hongyi yang melihat Xingling dia bertanya mengapa Xingling ada di sini. Tapi Xingling malah bertanya apakah Hongyi menginginkan posisi Master Sekte. Mendengar itu Hongyi bertanya apa maksud Xingling.
Dia bergumam tak percaya, bahkan seorang yang sombong seperti Taoist Menghu tidak percaya diri untuk mendapatkan kursi master. Tetapi Xingling mengatakan hal itu dengan santai, seolah-olah dia akan mendukungnya dan mengalahkan yang lain saat dirinya membuka mulut. Hong Yi kemudian meminta Xingling untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Dia bertanya apakah kakeknya telah bertemu dengan Xingling baru-baru ini. Dengan santai Xingling membenarkannya. Dengan itu juga Hong Yi sedikit mengerti dengan situasinya. Dia pun berteriak meminta Xingling untuk tidak berharap dirinya tidak mau menikah dengan Xingling karena tubuh dan hatinya telah diserahkan kepada orang lain. Jadi mereka tak mungkin bisa bersama, setidaknya untuk saat ini. Xingling bertanya pada Hong Yi apakah dia berpikir itu yang ia inginkan. Dirinya tidak peduli dengan gelar, kekayaan, atau penampilan. Dia juga berkata bahwa Hong Yi telah kehilangan orang tuanya saat ia masih kecil. Dan leluhurnya yang sudah tua tidak punya waktu untuk bersamanya. Hong Yi sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan. Itu membuat dirinya merasa kasihan pada Hong Yi. Dia pun mengelurkan tangannya kepada Hong Yi dan berkata, apabila Hong Yi tak keberatan, dirinya ingin Hong Yi menjadi putrinya. Mendapati itu Hong Yi cukup terkejut sampai dia membayangkan saat dirinya digendong oleh Xingling. Dia tak menyangka yang awalnya menjadi suami malah menjadi ayah. Untuk meyakinkan Hong Yi, Xingling menunjukkan cincin yang diberikan oleh leluhur. Dia berkata bahwa dirinya tidak bercanda. Hong Yi yang melihat cincin itu bertanya, apakah kakeknya benar-benar memberikannya pada Xingling. Dan karena itu adalah permintaan terakhir kakeknya, dirinya tentu saja tidak akan menentangnya. Dengan itu juga, mulai sekarang mereka berdua adalah sekutu. Hong Yi berjanji, bila dirinya menjadi master sekte, dia tidak akan memperlakukan Xingling dengan buruk. Tapi Xingling berkata tidak, dirinya ingin mendapatkan jaminan dari Hong Yi sekarang juga. Hong Yi bertanya, apakah Xingling sangat ingin menjadi ayahnya? Xingling pun berkata bahwa itu adalah ayah baptis. Sekte Changbing sering disebut gereja Changbing oleh dunia. Pernah ada cerita indah tentang master sekte muda yang menghormati ayah baptisnya. Karena itu, di masa depan Xingling ingin Hong Yi menjadi master sekte dan dirinya menjadi ayah baptis. Kemudian bersama-sama mereka akan mengembalikan sekte Changbing ke kejayaannya seperti dulu. Hong Yi bertanya bagaimana bisa seorang tunangan menjadi ayah baptis. Pada saat itu juga, ada seseorang yang berkata bahwa murid tertua langsung dari Kuli Yingui, Xiao Chen, ingin bertemu dengan Hong Yi. Tebakan Xingling ternyata benar. Xiao Chen datang ke sini seperti pada game aslinya. Dia juga beruntung karena dirinya mendahulinya. Kalau tidak berdebat itu akan membuat hubungan asmara dengan Hong Yi. Mendengar nama Xiao Chen, Hong Yi sedikit bingung dan dia bertanya apakah orang yang menerobos dan membuat ribut tadi. Xingling berkata pada Hong Yi apabila tak ada salahnya bertemu dengan Xiao Chen karena bagaimanapun hubungan baru mereka masih belum memiliki saksi resmi. Xingling tersenyum puas karena dirinya sudah memutuskan keputusan seperti ini. Dirinya akan mengikutinya sampai akhir. Dan nampak di Blackmon Hill, sekte Changbing, Xiao Chen dengan mondar-mandir dan pada saat itu juga Hong Yi memanggilnya. Mendengar itu Xiao Chen cukup senang. Tapi ternyata di situ juga ada Xingling. Xingling di situ menyapa Xiao Chen dan menganggap ini sangatlah kebetulan. Xiao Chen bertanya kenapa Xingling ada di sini dan apa yang dilakukannya. Seperti apa yang kau lihat, aku sedang berdiskusi dengan Hellmaster Yi dengan hubungan kita. Interaksi semacam ini adalah hal yang normal bukan? Hong Yi berkata apabila tak ada yang tak masuk akal tentang hal itu. Tapi dia cukup penasaran apakah Xingling berbicara sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Sedangkan Xiao Chen yang melihat itu sangat terkejut. Dia bertanya hubungan apa yang terjadi di antara mereka berdua dan kapan mereka berdua. Ia belum saja melanjutkan perkataannya, Xingling langsung menatapnya dengan penuh intimidasi. Dia bertanya pada Xiao Chen apakah dia punya hak untuk bertanya soal itu. Menerima intimidasi itu, Xiao Chen dibuat gemetar ketakutan. Xingling juga berkata bahwa dirinya masih merasa rugi cuma mengambil satu tangan Xiao Chen. Jadi, dia memperingati Xiao Chen untuk tidak memaksanya mengambil lebih dari Xiao Chen. Xiao Chen tak percaya dengan semua ini. Ia pikir seharusnya Xingling sudah mokat di tangannya. Tapi sekarang malah dia mendahulinya. Kemampuannya, ketenarannya, dan wanitanya, semuanya yang menjadi miliknya hilang. Sambil beranjak pergi, Xingling di sini bergumam puas dengan hilangnya keberuntungan seorang protagonis milik Xiao Chen. Meskipun perubahan dalam plot tidak cukup untuk menghabisinya secara instan, tapi di masa depan, Xingling akan terus menghancurkan takdir Xiao Chen dengan lebih kejam. Waktu berjalan begitu cepat, hingga sekarang sudah berganti menjadi malam hari. Nampak di atas tempat tidur ada Tante dan juga Hong Yi yang sedang fokus meditasi. Tapi di sini Hong Yi tidak bisa fokus karena terus memikirkan Xingling. Ia rasa Xingling sangat licik dan pintar mengendalikan mental orang lain. Selain itu, dia juga memikirkan tentang ayah baptis.
Dia sampai memiliki fantasi yang cukup liar dan bertanya apakah suatu hari nanti bila mereka menikah, Xingling akan mengantarnya ke pelaminan untuk pernikahannya sendiri. Sedangkan Tante juga ternyata sama. Dia juga tidak fokus karena memikirkan Xingling. Dia cukup menyesal karena tidak menolak saat disentuh oleh Xingling, meskipun ada reaksi aneh pada tubuhnya. Setiap kali Tante berpikir untuk melakukan sesuatu bersama dengan Hongyi, pasti akan muncul sosok Xingling di dalam pikirannya. Dia cukup heran dengan dirinya sendiri karena memikirkan hal seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah dirinya telah diracuni. Dan secara mengejutkannya juga, mereka berdua membuka mata secara bersamaan hingga menyebabkan rasa canggung satu sama lain. Mereka berdua cukup bingung apakah mereka bisa jujur satu sama lain. Sedangkan di tempat lain, Xingling cukup puas. Ia merasa persiapannya benar-benar selesai. Dalam upacara pemilihan Master Sekte, Xingling akan melawan Dawis Menghu, bos utama vs bos kerucu. Ia rasa ini sangatlah menarik. Dia juga ingat bahwa setelah Dawis Menghu gagal mencari Master Sekte, dan ada alur cerita tentang kebangkitannya. Tetapi, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Xingling masih memiliki kartu pengalaman puncak dan 13 Ningrade Life Saving Insert. Pada saat itu juga, muncul notifikasi yang memberikan selamat pada Xingling karena telah menerima misi plot utama yang baru. Tujuan misi adalah menghabisi Dawis Menghu dan menyebabkan Great Law of Liberation. Dan hadiah yang diberikan adalah Ten Spring, Sales of Yama, senjata pseudo, immortal, tingkat atas untuk killer. Menerima misi itu, Xingling tak menduga sistem memberinya misi untuk menghabisi orang tua yang berusia ratusan tahun. Ia merasa sistem terlalu berani untuk mengatakan bahwa menghabisi orang adalah bentuk dari Great Love. Tapi ini juga adalah pertama kalinya sebuah misi plot utama yang berwarna merah, dan ini sangat berbeda dalam game aslinya. Dia juga penasaran atas dasar apakah sistem digunakan untuk memandu arah cerita yang baru. Di tengah rasa bingungnya, Singer datang menyapa Xingling. Ia melapor bahwa dirinya telah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Xingling padanya. Ia menjelaskan setelah dirinya mengirim surat kepada ketiga tetua. Mereka semua bersedia mengikuti rencana yang dibuat Xingling. Dia juga berkata bahwa dia kebetulan mengetahui ekspresi indah di wajah Dawis Menghu ketika dia mengetahui berita itu. Kita dibawa menuju momen di mana cerita Singer tadi terjadi. Di situ, nampak ada Master Kuil Luocha, Master Menghu Dawis. Dia bertanya kepada seseorang yang memiliki identitas Supreme Nanggong, salah satu dari 10 Supreme Elder Heavenly Treasure. Dia bertanya bagaimana kemajuan dalam memenangkan Supreme lainnya. Nanggong berkata bahwa itu tidak baik. Yang pertama, dia menjelaskan Supreme Luo Xingfeng terindikasi mendukung The Luo Hell. Selain itu, ketiga tetua yang telah menerima manfaat dari mereka sebelumnya tiba-tiba menghilang. Dan tetua kantor urusan sekte Nie, tetua kantor penegak hukum Ouyuang, ketua kantor Bestemi Tuo semuanya mulai bersikap aneh. Mendengar semua itu, Dawis Menghu sangat murka hingga dia melemparkan cangkir minumannya. Dia cukup kesal karena orang-orang itu tampak bersyukur ketika menerima bantuan dari dirinya. Tetapi sekarang mereka malah berpaling darinya pada saat-saat yang kritis. Karena mereka membuatnya marah, Dawis Menghu akan mengangkat tangannya dan memanggil semua muridnya untuk memaksa pergantian kepemimpinan dan membuat sekte Changming baru. Nanggong meminta Dawis Menghu untuk bersikap lebih bijaksana. Mendengar itu, Menghu malah bertanya mengapa dirinya harus bersikap bijaksana. Tapi setidaknya sekarang, di antara 10 Supreme Elder, termasuk Nanggong, masih ada 4 orang lain yang mendukungnya. Dengan keuntungan itu, dia cukup yakin kursi Master Sekte akan menjadi miliknya. Balik lagi ke situasi sekarang. Nampak di situ Xingling tertawa puas. Ia pikir ketika surga ingin menghancurkan seseorang, mereka akan membuatnya menjadi gila terlebih dahulu. Padahal, yang sebenarnya ketiga surat rahasia itu hanyalah tipuan kecil. Tapi, Menghu sudah kehilangan akal sehatnya. Ia bertanya pada Xing'er, apakah dia penasaran dengan isi surat rahasia itu. Xing'er berkata bahwa masternya akan memutuskan apakah dirinya memberitahu atau tidak. Xing'er tidak perlu untuk penasaran soal itu, tetapi dirinya lebih penasaran tentang bagaimana masternya akan memberikan penghargaan kepadanya. Ya, di sini Xing'er langsung loncat ke arah Xingling tanpa aba-aba, sampai menyebabkan minuman yang Xingling pegang tumpah ke celananya. Melihat itu, Xing'er sangat meminta maaf kepada Xingling atas kecerobohannya. Dia juga langsung membersihkan noda itu dari celana Xingling. Xingling tak percaya, Xing'er semakin bertindak keterlaluan. Dia cukup ragu apakah Xing'er tadi sengaja atau tidak. Tapi, setelah saya lihat wajahnya, kayaknya emang sengaja dah, waladalah. Sedangkan di Mystical Cloud Palace, tanah suci Mystical Ice Lake, di tengah danau yang membentang luas, nampak dari kejauhan ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di atas danau itu. Hingga tak lama dari itu,
muncul pusaran besar dari dalam danau itu. Dan pada akhirnya, sesuatu keluar dari dalam danau itu. Mereka bertanya-tanya apakah Ancient Center telah keluar dari pengasingan lebih awal. Mereka rasa itu tidak mungkin karena dia baru saja mengakhiri pertarungan dengan Raja Iblis Singling belum lama ini. Dan nampak di situ sosok wanita cantik dengan menggunakan baju biru dengan corak putih yang indah. Identitas dari sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Kepala Sekte Dao, Daoist Musinlan. Sosok yang diceritakan pada episode-episode sebelumnya soal pertempurannya melawan Bei Xingling. Dia di sini tak menyangka ternyata Xingling masih hidup. Dia meminta orang-orang itu untuk memberitahu Kepala Dao dari 4 sekte ortodoks untuk segera menemuinya. Singkat cerita, waktu pun sudah berlalu begitu cepat hingga tak terasa hari pemilihan Master Sekte pun sudah tiba. Latar sekarang tepat berada di forum utama Istana Wanxiang. Selain patung besar yang sangat mencolok, ada pula ribuan orang yang menghadiri acara tersebut. Dari beberapa orang itu, mereka berseru mendukung penuh Master Kuil Menghu. Mereka cukup yakin bisa menguasai dataran tengah dan menangkap musnah hidup-hidup. Selain itu, ada pula pihak yang berseru akan mendukung garis keturunan Ye. Dan karena perbedaan sudut pandang itu, seperti pemilu pada umumnya, mereka pun bentrok satu sama lain, adu pendapat satu sama lain, kayak di Konoha. Tapi, di antara keributan itu, ada satu orang yang bertanya apakah hanya dirinya saja yang mendukung Xingling. Mendengar itu tentu saja, semua orang cukup bingung dan tak menyangka mereka rasa orang itu gila karena mendukung seorang Demon Lord. Tak lama dari itu juga ada kereta terbang dengan aura ungu yang menyelimutinya. Dan ternyata, itu adalah Xiaochen dan juga Yuerong. Setibanya dia di tempat mendarat, Xiaochen meminta semuanya untuk diam dan menyingkir. Dia kemudian mengelurkan tangannya untuk mengajak Yuerong turun. Tapi, dia diacukan dengan Yuerong. Yuerong bertanya, di manakah para tetua lainnya? Dan Xiaochen pun berkata bahwa 10 tetua dari forum utama dan tetua tertinggi, Nangong, akan segera tiba. Di sini juga, Xiaochen sedikit kesal karena Yuerong mengabaikan uluran tangannya di depan ribuan orang. Mendengar nama Nangong, Yuerong rasa harimau jahat dan hina itu pasti telah membuat begitu banyak persiapan. Tak lama dari itu juga, Xianfan dan juga Jinliang tiba di tempat itu dengan mengendarai kereta terbang yang ditarik oleh burung berwarna biru. Ya, bedanya di sini, seorang Master Sekte malah dia sendiri yang mengemudikan kereta seperti seorang murid rendahan. Ia merasa itu agak keterlaluan. Tapi dengan santai Jinliang bertanya apakah Xianfan terganggu dengan ini semua. Karena sudah sampai Jinliang juga meminta untuk berguling dan berlutut. Mendapati itu dengan gemetar, Xianfan memohon untuk memberikan dirinya sedikit muka dan wibawa. Tapi Jinliang langsung memberikan tatapan tajam dan berkata bahwa sama seperti Xianfan yang pikirannya hanya terobsesi dengan ketenaran, kekayaan, dan penampilan, bukanlah tandingan Xingling. Ia meminta Xianfan untuk memikirkan siapa yang membuat kuil Xiaoluo menjadi seperti sekarang ini. Dia bertanya apakah Xianfan mau berlutut atau tidak. Karena pada dasarnya, Xianfan emang takut dengan istrinya. Dia pun langsung berlutut untuk menjadi pijakan istrinya. Jadi yang tak menduga, ternyata Yuerong datang ke tempat ini lebih cepat. Selain itu dia melihat ke kursi tempat Xingling. Dan ternyata dia belum tiba. Tapi, ekspresi yang ditunjukkan Jinliang di sini agak lain juga. Setelah itu antara Jinliang dan Yuerong pun saling menatap satu sama lain. Jinliang di sini berkata kepada Yuerong bahwa dirinya melihat Yuerong terus menatap tempat duduk Xingling. Dia bertanya apakah mereka ada semacam hubungan rahasia. Dengan nada santai seperti biasanya, Yuerong berkata bahwa Jinliang hanya memenuhi syarat untuk mengurusi sampah seperti Xianfan, tapi tidak memenuhi syarat untuk mencampuri urusannya. Karena itu juga Jinliang rasa berarti Xingling juga tidak ada hubungannya dengan Yuerong. Mendengar itu Yuerong bertanya apa maksud dari perkataan Jinliang. Jinliang berkata setelah percakapan yang mendalam dengan Xingling, dirinya telah membentuk aliansi yang erat dengan Xingling. Dan hari ini, Jinliang akan membantu Xingling untuk memenangkan kursi. Dengan emosi Yuerong mempertanyakan apa yang Jinliang katakan. Sedangkan si sampah ini malah sangat kagum dengan istrinya. Ia merasa istrinya menggunakan nama Xingling sebagai topi menghadapi Yuerong. Ia merasa dirinya masih ada di dalam hati istrinya. Waduh, emang benar nih kata Jinliang. Udah sakit nih orang. Karena perdebatannya makin memanas, pada akhirnya mereka berdua pun adu spek mereka masing-masing. Nah lu, pilih yang mana nih kalian? Kalau Mimin si Yuerong, sedangkan di sisi Xingling, nampak di situ dia tengah melepaskan pakaiannya. Nampak juga tubuh berotot yang sempurna, idaman para JWJB. Pada saat itu juga Singer datang bertanya apakah Xingling sedang berganti baju. Tapi setelah melihat tubuh Xingling, Singer dibuat terpesona sampai membayangkan sesuatu yang di luar nalar. Ia bahkan berhayal apabila itu hanya menjadi miliknya, itu akan menjadi lebih baik. Waduh.
Membuang pikiran liarnya itu, Singer pun melapor bahwa dirinya baru saja mendengar lonceng dari forum utama. Dengan itu, berarti upacara seleksi telah dimulai. Dia bertanya apakah masternya akan pergi sekarang. Singling memintanya untuk tidak terburu-buru karena mereka masih kekurangan kartu draft yang akan menentukan apakah mereka akan menang atau kalah. Pada saat itu juga, ada Shadow Demon Persley yang langsung menampilkan Tian Fan yang membawa barang yang diperintahkan Li Shui untuk mengantarnya ke Singling. Singer tahu apabila orang itu adalah bawaan dari Li Shui dan barang yang dibawanya adalah pedang jiwa Changming. Singling membenarkannya dengan kedua artefak suci dari tangannya. Itu saja mereka akan bergerak. Ia rasa pedang itu nanti akan terlihat sangat menakjubkan. Balik lagi di kedua ciwi-ciwi tadi. Di situ Yuerong bertanya apa yang Singling katakan pada Jiniyang. Dia tahu apabila Singling pasti tidak akan beraliansi dengan orang lain secara sembarangan. Dari nada bicara Yuerong, Jiniyang rasa mereka berdua pasti sangat akrab. Dia juga menduga apabila mereka pasti memiliki hubungan rahasia. Di tengah itu ada seseorang yang tertawa amat kencang. Dia bertanya tentang apa yang sedang Yuerong dan Jiniyang lakukan. Padahal hari ini adalah hari yang penting, tetapi mereka malah melibatkan hal-hal yang tidak penting. Dan ternyata itu adalah Meng Hu. Mereka tahu masalah terbesar dari semua ini adalah Meng Hu. Dan karena waktunya telah tiba, Nan Gongfeng meminta sebuah orang untuk duduk. Setelah itu, upacara pemilihan sekte yang baru akan segera resmi dibuka. Menurut tradisi sekte, pelindung kiri, Tantai, akan mengumumkan para kandidatnya. Dan Tantai pun mulai membacakan kandidat yang pertama, Black Moon Hell, Master Ye Hongyi. Mendengar nama itu, beberapa orang yang ada di situ cukup kesal. Mereka merasa Hongyi terlalu berani mencalonkan diri sebagai Master Sekte. Meskipun dia adalah keturunan dari keluarga Ye, mereka rasa itu bukan hal yang pantas untuk dilakukannya. Sedangkan Hongyi sendiri cukup cemas menantikan Singling. Dia sangat penasaran apakah Singling akan datang. Tapi dia juga heran mengapa dirinya sangat menantikannya. Ia pikir akan lebih baik Singling mengingkari janjinya agar dirinya bisa memicinya dengan tenang. Tantai membacakan kandidat kedua, yaitu dari Kuil Yingui, Master Hua Yuerong. Dalam posisi ini, Tantai bertanya-tanya mengapa Singling masih saja belum tiba. Padahal dia sudah bilang akan berdiri di sisinya. Singling sudah membuat dirinya kehilangan kendali pada dirinya sendiri pada malam itu. Dia bertanya-tanya apakah Singling bercanda dengannya. Dia pun membacakan kandidat yang ketiga dari Kuil Wocha, Meng Hu Dawis. Orang-orang dari Meng Hu pun pada bersorak menjanjung namanya. Nanggung rasa memang Meng Hu memiliki aura seorang pendekar jagoan. Melihat banyak sekali orang yang mendukungnya, Meng Hu cukup senang. Ia rasa tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengannya. Dia pun terbang ke arah Tantai dan bertanya mengapa mereka tidak mengakhiri masalah ini secepatnya. Dia meminta Tantai untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak penting, kemudian menyisakan dirinya dan juga Yuerong untuk bersaing untuk menentukan hasilnya. Tantai memperingati Meng Hu apabila tindakannya itu telah melanggar aturan. Tapi tanpa rasa bersalah, dia berkata pada Tantai apabila Tantai sendirilah yang paling tahu bagaimana dia bisa mendapatkan posisi sebagai pelindung kiri, hukum, dan ketertiban. Tapi dirinya takut bahwa tidak ada lagi yang melindungi Tantai. Bahkan, dia di sini menyebut Singling dengan sebutan Master Sampah, Bagong, Dogi. Mendengar hinaan itu, Tantai sangat murka sampai dia mengunuskan pedangnya ke arah Meng Hu. Meng Hu rasa Tantai adalah gadis kecil yang tidak menghormati seniornya. Dia pun mengeluarkan senjata mirip kuas yang bernama Chorie dan langsung menahan pedang Tantai dengan mudah. Dengan aura yang kuat dari senjata itu, Meng Hu memaksa Tantai untuk berlutut. Tapi Tantai yang tidak mau dirinya berlutut. Dia dengan sekuat tenaga menahan tekanan itu. Ia tak mau membuat masternya merasa kecewa. Pada saat itu juga Yuerong memberikan bantuan kepada Tantai dengan memberikan energi yang melimpah ke dalam tubuh Tantai. Dengan itu juga, Tantai berhasil menghancurkan senjata milik Meng Hu. Melihat senjatanya rusak, dia cukup kesal. Dia berkata pada Yuerong apabila masalah ini tak akan berakhir begitu saja. Sambil mendekat ke arah Tantai, Yuerong berkata bahwa lawan Meng Hu yang sebenarnya adalah dirinya. Tak lama dari itu juga, ada seseorang yang datang berdiri di samping Meng Hu. Dia berujar, karena Yuerong berkata seperti itu, dirinya akan memberikan pelajaran sebagai junior. Identitas dari orang itu merupakan Hellmaster Luo Fenghuo. Karena keributan semakin memanas, Hongyi juga beranjak dari tempat duduknya. Dia cukup kesal karena Tantai digertak oleh orang lain. Sedangkan Jiniyang merasa semua ini salah karena mereka tak boleh bersaing seperti ini. Jika Hongyi menerima provokasi dari non-kandidat, dia akan jatuh ke dalam perangkap Meng Hu. Xian Fan bertanya apakah dirinya harus pergi untuk menasihati Hongyi. Ia pikir Meng Hu nanti akan memberinya sedikit kelonggaran.
Tapi Jin yang sangat kesal dan langsung mengajar suami samanya itu. Tetua yang di samping Nanggong merasa semua ini tidak boleh terjadi. Tapi Nanggong menganggap itu tidak masalah karena itu sangat cocok dengan gaya mereka sebagai sekte iblis. Karena baginya seorang master sekte juga harus memiliki kemampuan. Dengan kata lain, dia ingin menguji kekuatan Hongyi. Hongyi sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Ia berpikir meskipun dia mengalahkan Feng Huo, orang lain yang mendukung Meng Huo pasti akan muncul. Mencoba untuk memprovokasi Hongyi, Feng Huo bertanya apa yang Hongyi tunggu. Dia bertanya apakah Hongyi sudah sadar bahwa para pendukung tidak berpihak padanya. Ia rasa percuma saja bila Hongyi menunggu Xingling muncul, karena Meng Huo telah menguasai Great Conversation Soul Style teknik. Kekuatannya telah naik ke puncak di antara 4 master kuil. Selain itu, ia pikir Xingling dia sudah dilumpuhkan oleh saintis Mu Xinlan, dan karena itu juga sebabnya dia tidak berani menunjukkan wajahnya di dalam upacara pemilihan master sekte. Dia terus mengatai Xingling. Bahkan, dia berkata Xingling tidak layak menjadang gelar Demon Lord. Dia lebih baik menjadang pecundang nomor 1 di timur. Dia juga dengan tegas menantang bila Xingling punya nyali. Kenapa dia tidak datang untuk menghabisinya saat ini juga? Dan ya, mulutmu harimaumu. Keinginan Feng Huo pun langsung terkabul pada saat itu juga. Serangan berwarna biru langsung menerjang ke arahnya dengan kuat. Bahkan Meng Huo sendiri dibuat terkejut. Bukan hakmu untuk memutuskan siapa yang akan menjadi master sekte. Aku mendukung Hellmaster Ye Hongyi untuk mewarisi posisi master sekte. Siapa yang setuju dan siapa yang menentangnya? Dan ya, episode ditutup dengan kehadiran Xingling pada acara pemilihan master sekte.